wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Fitriani, NIM 1417111335154, kelas C Aquakultur, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini saya akan mempresentasikan bahan dan alat serta langkah kerja dalam penelitian yang akan saya lakukan dengan judul interval waktu penambahan probiotik yang berbeda pada sistem bioflok terhadap pertumbuhan ikan dan nilai efisiensi makan ikan. Waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 10 Januari hingga 25 Februari 2021 bertempat di Ukbat Wonocatur BPTPB Cangkringan, Yogyakarta. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan yaitu kolam pemeliharaan untuk ikan, timbangan analitik untuk sampling, aerator untuk menyuplai oksigen terlarut, alat pengukur kualitas air, Imhoffkon untuk mengukur kepadatan vlog, dan penggaris. Kemudian, bahan yang digunakan yaitu benih ikan nila merah, pelet, probiotik, dan molase. Benih ikan nila merah yang digunakan untuk penelitian ini berukuran 8 hingga 10 cm. Hal ini karena benih yang digunakan dalam pembesaran di Wonocatur menggunakan ukuran tersebut. Benih tersebut berasal dari pendederan yang dilakukan di Ukbat Wonocatur sendiri. Bahan yang kedua yaitu pelet komersial untuk pakan ikan. Pakan yang diberikan dalam budidaya bioflok ikan nila merah di Ukbat Wonocatur ini berupa pakan pelet komersial dengan kandungan nutrisi yaitu protein 32 hingga 34%, lemak 8%, serat kasar 4,5%, abu 100%, dan kandungan air 12%. Hal ini sesuai dengan Maynard 1979 bahwa kandungan gizi yang dibutuhkan oleh ikan yaitu protein 20 hingga 60%, lemak 4 hingga 18%, serat kasar kurang dari 8%, BETN 20 hingga 30%, vitamin dan mineral 2 hingga 5%. Bahan yang ketiga yaitu probiotik komersial. Jenis probiotik yang digunakan di Ukbat Wonocatur yaitu probiotik bubuk aqua enzim dengan dosis pemberian 50 gram per meter kubik. Bahan selanjutnya yaitu molase. Molase digunakan sebagai sumber karbon dalam sistem bioflok. Molase adalah hasil sampingan dari industri gula yang mengandung senyawa nitrogen, trace elemen, dan kandungan gula yang cukup tinggi. Dosis penambahan molase ini yaitu 100 ml per meter kubik. Prosedur kerja penelitian. Prosedur kerja penelitian ini diawali dengan persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan pembentukan bioflok dengan penambahan probiotik dan molase secara bersamaan. Penumbuhan bioflok ini dilakukan setelah proses penebaran benih ikan nila merah.
Setelah bioflok tumbuh, kemudian mulai dilakukan penambahan perlakuan, di mana terdapat 4 perlakuan di sini. PO sebagai kontrol, yaitu penambahan probiotik hanya 1 kali selama pemeliharaan. P1 5 hari sekali, P2 10 hari sekali, dan P3 15 hari sekali, di mana setiap perlakuan dilakukan 3 kali ulangan dan dilakukan pemeliharaan selama 50 hari. Selama pemeliharaan hingga akhir dilakukan juga pengukuran parameter utama dan parameter penunjang. Parameter utama yaitu laju pertumbuhan dan efisiensi pakan. Sedangkan parameter penunjang yaitu dilakukan pengukuran kualitas air seperti suhu, DO, pH, kecerahan, nitrit dan nitrat pada media air. Setelah itu dilakukan analisis data dan menarik kesimpulan untuk menentukan interval waktu penambahan probiotik yang paling efektif untuk pertumbuhan dan efisiensi pakan ikan nila merah pada sistem bioflok. Parameter utama penelitian. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan di sini yang dihitung adalah panjang mutlak, pertumbuhan berat mutlak ikan, dan laju pertumbuhan spesifik ikan selama pemeliharaan atau SGR. Parameter utama yang kedua dalam penelitian ini adalah efisiensi pakan. Yang dihitung yaitu rasio konversi pakan atau FCR dan efisiensi pakan selama pemeliharaan 50 hari. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.